sahabat Kampus Playlist, selamat datang di Kampus Playlist Podcast, segmen Kampus Tour. Segmen Kampus Tour kali ini kita akan tour ke Universitas Ciputra. Ngapain sih kita ke Universitas Ciputra? Nah, di segmen untuk Kampus Tour ini, kita bekerja sama dengan Universitas Ciputra. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai dosen milenial. Tanpa berlama-lama lagi, kita sudah bersama nih sama dua dosen milenial, dua dosen cantik, dua dosen yang multi talent dan tentunya idaman mahasiswa banget nih. Ada Kak Vika. Halo Kak Vika, apa kabar? Halo Kak Ani, kabar baik. Bahagia sekali sih. Alhamdulillah, nih kita jalan-jalan jauh ya, jalan-jalannya sobat Kampus Playlist. Ya. Tapi sampai sini langsung lega kan lihat pantai, suasana pantai. Suasana baru sih Kak di Universitas Negeri Makassar kan dipenuhi dengan kita di tengah kota gitu, jalan-jalan ke pinggir pantai. Dan ada Kak Oki juga nih, apa kabar Kak? Bahagia? Baik, bahagia. Alhamdulillah. Nah, sudah sahabat Kampus Playlist, kita akan banyak mendengarkan cerita dari beliau-beliau terkait pengalaman beliau menjadi dosen. Saya mau tanya ke Kak Vika dulu nih, pernah bercita-cita nggak sih Kak jadi dosen? Kalau cita-cita sih sebenarnya memang ada keinginan ya, tapi itu tidak besar. Karena keinginan saya atau cita-cita saya yang terbesar itu adalah menjadi seorang arsitek. Arsitek. Iya. Background pendidikan yang satunya apa Kak? Ilmu komunikasi. Iya, tapi arsitek itu dari kecil, soalnya suka menggambar. Sampai besar pengen tapi tidak pernah punya kesempatan untuk menimba ilmu di dunia arsitek itu. Jadi ada keinginan tapi masih kecil banget ya Kak ya? Iya, ada keinginan tapi masih kecil. Oke, kalau Kak Oki gimana? Kalau bicara masalah cita-cita saya dulu waktu kecil jadi dokter. Kamu jadi dokter? Biasanya umumnya ya anak-anak kecil cita-citanya jadi dokter gigi, polisi ya. Tapi dulu memang saya bercita-cita jadi dokter. Tetapi ya karena melihat ibu saya seorang dosen, jadinya berubah menjadi berkeinginan menjadi seorang dosen. Ya makin kesini alhamdulillah bisa menjadi dosen juga. Betul seperti itu. Mungkin karena saya saja yang cita-citanya pas kecil ini tidak seperti Kak Vika dan Kak Oki nih. Saya punya banyak cita-cita waktu kecil. Berubah-ubah. Lihat profesi apa berubah jadi mau jadi ini semoga bisa terwujud lah. Sebelum jadi dosen nih Kak, profesinya apa? Ngapain aja gitu? Saya adalah seorang praktisi di dunia media, tepatnya adalah seorang presenter. Ya, kalau di radio itu biasanya menyebutnya penyiar ya. Tapi khusus untuk di tempat saya dulu, waktu itu saya di Radio Smart FM Makassar, di bawah naungan Kompas Group Media, itu kita disebutnya presenter. Jadi walaupun kita ada seorang jurnalis, tapi kita adalah seorang presenter. Nah, saya kurang lebih di sana itu 7 tahun sebelum ke sini ya. Itu 7 tahun. Jadi memang ada kesukaan, hobi yang jadi penghasilan gitu. Awalnya hobi, suka menyiar, jadinya pekerjaan. Seperti itu. Kalau Kak Oki sendiri? Kalau saya banyak ya melanglang buana. Jadi lulus SMA, ya masuk kuliah. Pas masa KKN itu saya langsung terjun ke dunia pekerjaan. Jadi saya masuk di Telkomsel, menjadi Telkomsel personal representatif selama 2 tahun. Terus sambil kuliah juga, dan alhamdulillah kuliah saya selesai tepat waktu dan tetap dapat nilai cum laude ya. Terus setelah itu saya wisuda dan masuk lagi kembali ke Telkomsel menjadi customer service. Menjadi customer service selama 2 tahun. Setelah itu saya lanjut S2 ya, selesai S2 jadi juru bicara, sempat jadi juru bicara di pemilihan wali kota Makassar dan dipanggil oleh beliau menjadi sekretaris pribadi. Setelah itu menjadi makeup artist sampai sekarang sambil mengajar sebagai dosen juga dan lulus di salah satu universitas negeri di Makassar
Saya lulus di salah satu Universitas Negeri Makassar menjadi dosen sudah sekitar hampir 2 semester. Setelah itu coba daftar CPNS di salah satu lagi Universitas Negeri Makassar yang berbeda. Saya lulus, alhamdulillah saya mengajar sekarang di 2 universitas dulu untuk sementara. Tempat cari uangnya banyak gitu ya. Keliling. Jadi mua juga ya. Iya, jadi mua ya. Jadi itu salah satu hobi sih, Bu. Salah satu hobi. Hobi yang menghasilkan. Menarik nih, kakak-kakak berdua nih dari sebelumnya kan dari hobi nih, kerja dengan hobi itu kan ya asik gitu ya kan. Terus kalau itu kan sudah jadi hobinya kakak berdua nih, kenapa memilih menjadi dosen gitu? Memutar haluan dari penyiar gitu ya kan, kakak jadi pernah kerja di pemerintahan dan sebagainya, ini tiba-tiba berputar haluan menjadi dosen, itu kenapa? Aduh, ini tujuan, kalau tanya soal tujuan hidup berat ya jawabnya ya. Tapi kata Dilan, kita nggak boleh berat, cukup dia aja ya. Nah sebenarnya sih nggak memutar haluan sampai jauh banget ya, karena masih ada hubungannya. Kalau tadi saya nggak terlalu jabarin banyak seperti Kak Oki, awalnya memang saya itu tertarik dengan dunia public speaking. Jadi dulu mungkin waktu kecil nggak ngerti ya, suka ngomong gitu. Nah saya ada keluarga dekat, tetangga yang akhirnya jadi saudara sekarang ini. Dulu mama waktu kerja itu suka nitip saya di situ, di rumahnya itu. Nah dulu katanya waktu kecil tuh saya suka ngomong aja, ngerotos aja. Pokoknya dari A sampai Z ada aja topiknya. Sampai ketika saya berhenti ngomong itu pada saat tidur saja katanya. Iya gitu, pada saat tidur aja. Jadi tiap hari ada aja ceritanya. Kemudian SMA itu saya senang sekali mendengar seorang penyiar. Ya, senang sekali dengan seorang penyiar. Saya dengarnya itu penyiar lelaki soalnya, ya. Kalau nggak perempuan nggak suka. Lelaki. Nah, walaupun kadang kalau setiap ketemu kita banyak patah hati ya. Soalnya kan penyiar itu ganteng ya, jadi nggak seindah suaranya ya gitu. Nah, waktu itu sering dengar radio komunitas. Kalau radio komunitas itu lebih banyak kan nggak terlalu terdaftar seperti radio kampus gitu ya. Dia lebih, kalau orang Makassar dulu itu di tahun 2007 ya, 2007 waktu itu saya SMA kelas 2, namanya Radio Liar. Pernah dengar nggak ya? Radio Liar gitu. Jadi saking liarnya dia nggak punya frekuensi yang tetap gitu. Jadi kita dengar itu jam 10 malam, tembus pagi jam 2 subuh gitu. Kayaknya beda era ya. Dia nggak ngerti apa itu Radio Liar. Ya, kalau anak-anak sekarang kayaknya udah nggak ngerti deh Radio Liar. Tapi kalau anak 90-an, generasi 90-an kan masih milenial kan. Angkatan saya itu pasti tahu Radio Liar. Jadi tiap malam itu kita dengar. Terus saya penasaran gitu, kok orang ini, kakak ini gitu ya, itu bisa menarik perhatian kita gitu. Kita kayaknya kayak didongengkan dengan setiap kalimatnya. Kita bisa dia muterin lagu sedih gitu ya, dia kasih kita histori tentang lagu sedih, kita jadi nangis memang gitu dengar radio, kan lucu jadinya kan. Tapi usia itu memang kan baperan kita. Dia happy, kita bisa ikut happy gitu. Jadi senang aja dengar, belum ada cita-cita menjadi seorang penyiar. Senang dengar, kemudian akhirnya saya ngambil karena senang arsitektur tadi, saya coba mendaftar di perguruan tinggi negeri di Kota Makassar. Puji Tuhan nggak lulus waktu itu ya, nggak lulus. Nah akhirnya ngambil sastra Inggris. Nah puji Tuhan lagi nggak lulus gitu ya. Akhirnya satu-satu pilihan waktu itu saya diajakin teman ngambil ilmu komunikasi waktu itu. Nah ilmu komunikasi tapi di kampus swasta ya, kampus swasta di Kota Makassar waktu itu. Nah saya mengambil dari situlah, mungkin karena ngambil ilmu komunikasi, menemukan banyak warna di dalam. Di Universitas Fajar Makassar itu ada 3 konsentrasi ilmu komunikasi, ada broadcasting, ada jurnalistik, ada PR. Nah, karena saya suka dengan radio, ngambillah broadcasting dengan cita-cita, kan orang biasanya kuliah cita-citanya jadi PNS, jadi apa, satu aja cita-citanya, cuman pengen jadi penyiar gitu. Kayak nggak itu banget kan ya sebenarnya di zaman itu. Tapi karena suka, ya udah ngambil. Kemudian di semester 2, semester 3 ada kesempatan terjun menyiar itu di radio, salah satu radio di Kota Makassar yang sekarang udah dibeli, udah pindah menjadi frekuensi yang lebih besar gitu. Nah di situ saya belajar. Masih ingat waktu itu menyiar 2 minggu sekali,
sebulan hanya digaji Rp78.000 gitu. Itu saya sudah bangga sekali ya waktu itu. Dalam hati biar sendiri. Iya, dalam hati biar nggak digaji, udah nggak apa-apa, Iya, ya nggak nggak dikenal gitu. Punya fans, didengar gitu ya. Dan ini ada cerita lucu juga Kak Ani ya. Waktu mau menyiar itu nggak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Nggak seperti yang saat ini menjadi seorang dosen yang gampang buat ngomong. Dulu itu pertama kali menyiar, saya punya pengalaman yang lucu. Jadi menyiar, waktu di tes itu, waktu magang itu lancar gitu, lancar. Nah, waktu tandem sama senior kan biasanya kalau penyiar baru kan tandem dulu sama senior kan. Ini senior yang naikin tuner gitu segala macam gitu. Kita cuman bilang AIWO gitu kan. Nah, ketika dikasih kesempatan untuk menyiar sendiri, saya dengan PD-nya gitu ya, udah PD terus skrip siaran segala macam. Nah, alhasil waktu siaran itu naikin tuner siarannya nggak ngomong apa-apa gitu. Mau ngomong terus turun lagi gitu, apa yang ngomong gitu, grogi jadinya kan, grogi depan mic gitu. Nah itu pengalamannya. Nah dari situ saya coba gali ilmu komunikasi itu di kampus. Jadi materinya, teorinya dapat di kampus, prakteknya langsung kerja waktu itu. Nah dari situ kemudian keinginan menjadi seorang arsitektur punah lah sudah gitu ya. Sudah nemu yang asing. Terlupakan lah, benar terlupakan. Jadi kan mungkin Tuhan kita nggak pernah salah ya, teman-teman nggak pernah salah untuk menentukan garis hidup kita. Jadi mungkin kita apa yang terjadi sama diri kita, apapun yang kita temukan saat ini, pasti ada benang merahnya gitu. Mungkin awalnya saya suka dengan penyiar, kemudian dikasih jalan untuk menimba ilmu di ilmu komunikasi, kemudian dikasih ketemu dengan radio, kemudian dikasih ketemu dengan event-event yang saya belajar ketemu sama orang, ngobrol dengan orang, bertemu klien, relasi gitu. Nah akhirnya setelah lulus S1, bangku kuliah untuk S1 itu, saya punya kesempatan di beberapa radio, kemudian magang di salah satu televisi juga di Kota Makassar, dan akhirnya tempat saya belajar banyak terakhir itu sebelum menjadi seorang dosen adalah di Radio Smart FM itu. Nah seperti itu. Nah kemudian menjadi seorang dosen ya sebenarnya nggak pernah ada kepikiran. Tapi di buku mimpi saya memang di tahun 2017 itu saya pernah mendengar salah satu narasumber di Radio Smart FM itu Smart FM mengatakan jika kita mempunyai mimpi tuliskanlah gitu. Jangan hanya ada di kepala, tuliskanlah apapun itu. Misalnya mimpi pengen punya kafe, tapi harus detail gitu. Jadi saya pengen punya kafe di tahun 2017 di bulan berapa gitu. Saya pengen punya mobil baru gitu ya, walaupun misalnya apa gitu, jadi tahun berapa. Nah, saya coba tulis, nggak tahu kenapa saya tulisnya itu jadi dosen 2019 tahun 2019. Karena saya ngancang-ngancang kan, saya ngambil S1 itu oke, nanti ngambil S2 itu lulus di 2019. Tapi karena nganggurnya lama, ya terlena dengan dunia pekerjaan. Kemudian saya melihat waktu saya bekerja itu saya nggak boleh gini-gini aja. Saya titik karirnya menjadi seorang presenter pasti hanya di sini gitu ya. Nggak ada yang namanya senior presenter, pasti presenter aja gitu kan. Ya. Nah, akhirnya ada teman yang mengatakan kamu sekolah lagi dong gitu, sekolah lagi. Terus kalau saya sekolah mau ngapain gitu? Ya dari sekolah kamu bisa misalnya nanti punya media sendiri, ngerti tentang manajemen media, atau mungkin kamu bisa menjadi pengajar, ngajarin orang tentang ilmu media komunikasi lebih dalam. Akhirnya S2 itu saya coba ngambil kuliah sesuai saran teman saya untuk manajemen media gitu, media. Nah, akhirnya masuk di Ciputra, saat ini menjadi dosen yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ilmu komunikasi. Sebenarnya kalau awalnya ya, karena adanya di prodi manajemen. Tapi karena prodi manajemennya adalah ini communication business management, jadi itu semua nyambung. Jadi sekarang ini lebih banyak bersyukur sih. Oh ini tuh maksud Tuhan gitu, memberikan kita banyak kegiatan gitu. Jadi keren sih gitu. Jadi dosen sekarang walaupun itu bukan mimpi saya dulu, tapi saya bersyukur gitu. Tuhan merancangkan itu begitu indah untuk saya gitu. Jadi sekarang menikmati sih, enjoy jadi dosen milenials ya gitu. Seperti itu sih kan. Enjoy aja ya Kak ya. Ya ini kan tadi hobinya kan nyiar gitu. Kalau kita nyiar kan nggak ketemu nih sama banyak orang nih, lebih ke mungkin sendiri atau ya seperti ini ada beberapa narasumber.
ketika kakak jadi dosen kan harus bertemu dengan banyak mahasiswa gitu ya kan, walaupun sudah backgroundnya penyiar, tapi mungkin ada nggak sih yang dirasa berbeda gitu, mesti ngomong pada saat ketemu mahasiswa dan dulunya pada saat penyiar gitu? Ya banyak sih sebenarnya perbedaannya ya Kak ya. Kalau misalnya di siaran itu kan kita nggak perlu menyiapkan materi terlalu banyak gitu ya. Audiensnya juga kadang ada, kadang enggak. Kalau ada itu ada yang seperti Kak Ani bilang pas ada narasumber, ada klien. Kalau nggak ada ya di hadapan kita cuma ada mic itu ya, partner kita ya. Akhirnya jadi cinta sejati mic gitu kan. Kalau menjadi seorang dosen kan banyak persiapan ya Kak Uki ya. Banyak persiapan, harus siapin materi dulu, kemudian harus mengolah materinya seperti apa agar kita bisa menjadi orang yang paham dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian terkait audiens itu, walaupun di perkuliahan kita mempelajari tentang analisis audiens kan. Nah dulu kan di mata kuliah saya ada tentang analisis audiens itu, kita bisa menganalisa, misalnya bagaimana kita berbicara di depan audiens yang mungkin usianya di bawah kita, ada audiens yang sepantaran dengan kita, ada audiens yang lebih tua dari kita. Nah itu dari sisi usia. Ada lagi dari sisi umur kan, dari sisi profesi. Kalau misalnya kita ngobrol sama Kak Ani sebagai mahasiswa, beda gitu. Ngomong sama orang tua berbeda. Ngomong sama kepala daerah atau kepala negara itu sangat-sangat berbeda ya. Nah kalau ngomong sama mahasiswa, itu aja sih buat saya Kak Ani, selama ini saya mengenali audiensnya dulu seperti apa. Jadi mungkin bahasa-bahasa saya waktu ketika saya menjadi seorang mahasiswa, saya coba implementasikan di dunia kedosenan saya. Tapi saya lihat dulu nih, mahasiswanya seperti apa orangnya itu ya. Kalau misalnya orangnya suka fun, suka kita santai, apalagi kita ngajarnya di komunikasi bisnis manajemen, ya udah kita berarti fun. Jadi nggak usah terlalu kaku aja, misalnya selamat pagi adik-adik gitu kan, jadinya kan ngantuk mereka kan gitu ya gitu. Tapi mungkin lebih pada psikologi kali ya, psikologi. Kalau mungkin dari cara menyapa mereka kita bisa atasi, yang sulitnya itu mungkin psikologi ya, bagaimana kita bisa masuk di dalam dunianya mereka. Karena menurut saya dosen sekarang itu sangat jauh berbeda dengan dosen yang seperti dulu gitu ya. Jadi kita harus berlari. Kalau tadinya kita jalan, kita sekarang harus berlari barengan dengan transformasi digital yang ada. Karena audiens kita itu sudah berubah sangat jauh. Dulu mungkin kalau saya kuliah, saya bisa duduk manis, kemudian menatap Pak Profesor di depan ya, Prof yang ngajarnya masih pakai spidol. Iya spidol. Kemudian dulu tahu nggak teman-teman OHP, yang OHP itu disinari kemudian dikasih masuk gini kan, yang udah hitam putih gitu kan, mana materinya udah hitam putih, kemudian Pak Profnya itu udah suaranya kecil banget gitu ya. Kadang-kadang ya alhasil di belakang kita sangat menikmati gitu. Sambil menikmatinya kita tertidur gitu kan. Gitu. Nah, kalau di zaman sekarang kita mau jadi dosen seperti itu kan, sekarang kan dosen itu menjadi profesi ya, profesi komersial buat saya. Jadi walaupun kita punya jiwa pendidik, pengajar, tapi kita harus juga berlomba menjadi dosen yang diminati gitu. Jadi kita kayak jual diri. Kita harus punya personal branding menjadi seorang dosen gitu. Kan enak juga misalnya kalau ketika mahasiswanya kita tanya, tahu nggak materi ini, mereka bisa jawab gitu kan. Yang paling penting kita mempelajari pasar kita aja sih, karena sangat jauh berbeda ketika kita melihat dosen-dosen kita dulu, kemudian kita mau terapkan di zaman sekarang. Jadi sebenarnya ada pelajaran sih Kak Ani, beda zaman aja ya. Beda zaman ya. Jadi di zaman dulu mungkin ada kekurangan dari dosen-dosen kita dulu ya. Walaupun kekurangannya kan sebenarnya di zaman itu memang terpakai ya sebagai keunggulan terbatas, ya. Terbatas benar. Nah atau mungkin kita dulu rasanya nggak suka model dosen seperti ini. Nah itu kan kita bisa implementasikan dengan kita yang sekarang gitu. Dulu kita nggak suka dosen seperti ini, berarti kita harus belajar dong dengan nasib kita yang dulu ya. Bukan artinya kita jadi balas dendam ya. Di dulu saya waktu jadi mahasiswa digenjot bukan main, aku harus mau balas nih supaya saya bisa merasakan seperti apa. Tapi kan bukan seperti itu ya. Untuk menciptakan generasi emas ya, kita harus belajar dari kesalahan yang ada, dari pendiri kita yang pendahulu kita yang dulu gitu ya. Jadi mungkin ada banyak pelajaran sih
saya punya dosen yang killer, punya dosen yang friendly, kemudian punya dosen yang disiplin. Itu saya coba satukan semua, kemudian saya coba implementasikan sama karir saya yang saat ini. Susah sih, apalagi dosen baru kan, tapi pasti kita bisa lah. Gitu. Ya, belajar dari yang lalu-lalu dan mencoba belajar dengan perkembangan mahasiswa yang saat ini gitu kan. Mungkin kan dosen susah banget kan Kak Ani, kita temui kan. Iya, nanti kita ketemunya hari Selasa gitu. Minggu depan gitu, susah. Kalau zaman sekarang kan anak sekarang nggak mau digituin. Butuh sekarang ya kita harus cepat. Kalau kebetulan di kampus Ciputra itu punya tagline, memang mahasiswa itu adalah customer kita. Jadi customer delight kita tuh harus bagus. Jadi kita harus menjadi public service untuk customer kita. Jadi kalau mereka butuh kita sekarang, ya kalau bisa kita siapin waktu, ya harus siapin waktu dengan baik gitu ya. Harus menjadi partnernya mereka dengan baik gitu deh. Kayak lebih dinikmati aja. Benar, dinikmati, enak sih. Ya, jadi kalau misalnya juga mahasiswanya menyenangkan, kita kan lebih senang gitu ya. Sekali misalnya ada yang ganteng-ganteng, kita cuci mata gitu kan. Ada yang cantik-cantik, ya kalau nggak cantik nggak ganteng juga kan nggak apa-apa gitu kan. Ya, pokoknya kalau kita friendly, kita bisa menganggap dia jadi teman. Yang penting ada batasannya ya. Menikmati aja sih Kak ini kalau buat saya sih. Lebih menikmati menjadi seorang dosen milenial gitu. Kalau Kak Oki sendiri, dari ini kan Kak Oki punya background nih, sudah pernah beberapa pekerjaan sebelumnya, berputar haluan nih, walaupun sudah di awalnya sudah ada niatan untuk menjadi dosen gitu, dan sekarang memilih menjadi dosen itu kenapa? Jujur. Jadi sempat pas masa kerja seperti yang tadi Kak Vika katakan, bahwa biasanya kalau kita sudah kerja sudah terbuai dengan pekerjaan. Sempat terjadi hal seperti itu ya. Saya sudah malas lah, sudah tidak mau lagi menggapai cita-cita saya untuk menjadi seorang dosen. Ya sudahlah, gini saja ya, lebih enak, lebih santai, lebih nikmat ya, lebih dinikmati. Ada uang ya, ada penghasilan. Tapi lama-kelamaan, wah masa sih sampai gini-gini terus saja ya, apalagi kita cuma customer service, atau misalkan mau jadi pegawai, itu pun kan juga pegawai kontrak ya, kemarin saya pegawai kontrak. Jadi saya berpikir, bolehlah kayaknya saya coba lanjut S2 dulu. Saya coba lanjut S2. Alhamdulillah kemarin itu memang niatannya kan lanjut S2 mau jadi dosen ya, jadi ambilnya program beasiswa Dikti. Jadi awalnya itu mengambil program beasiswa Dikti itu sudah ada penempatan. Misalnya nanti kamu kalau lulus nanti ditempatkan di daerah mana, di universitas apa. Jadi kita ini pikirannya sudah kayak, oh ya sudah, nanti berarti jadi dosen ini, ya oke. Fix jadi dosen. Nah, kuliah berjalan, pas saya tidak jadi. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Jadi kita keluar ya sudah, dapat biaya penelitian ya dan lain sebagainya, dibiayai negara kuliah. Tetapi pas terakhirnya itu akhirnya ujung-ujungnya tidak terjadi seperti janji awalnya, yang katanya kita akan ditempatkan untuk menjadi seorang dosen. Kan memang kita cita-citanya pengen jadi dosen ya, jadi ambil beasiswa itu, ikut tes dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tesnya. Kemarin waktu kita mau ambil beasiswa itu seperti tes menjadi dosen, jadi ada micro teaching, ada pengetahuan umum ya, banyak macam. Jadi pikirannya oke ya jadi dosen. Akhirnya tidak jadi. Ujung-ujungnya ya banyak teman-teman juga yang beralih tidak jadi menjadi dosen, banyak yang menjadi PNS, dan begitupun saya. Akhirnya coba saya mau buka usaha saja deh, jadi makeup artist. Oke, jadi makeup artist, terbuai lama-lama, akhirnya agak lama juga baru kepikiran mau jadi dosen. Terus didorong, dimotivasi sama ibu kan dosen, ayo cepat jadi dosen. Malas mah, sebenarnya sudah kayak, sudah lama nganggur kan, sudah lama pasti otak juga sudah beku istilahnya. Udah kecewa dengan janji buta. Sudah kecewa dengan janji buta yang awalnya memang cita-citanya sudah membara. Jadi seperti itu ya, kadang-kadang kita sudah membara tapi sudah melewati batas. Akhirnya sudahlah, biarkan begini saja, apalagi sudah punya anak. Ya, saya keterusan jadi MUA, alhamdulillah penghasilannya lumayan dan bisa menghidupi anak ya, bisa buat makan lah istilahnya, bisa buat makan ya, bisa buat jalan-jalan juga. Akhirnya putus asa seperti itu, tapi terus didorong. Saya berapa tahun ya dari selesai itu
baru daftar jadi dosen. Saya selesai 2013 S2. Ya, 2013 saya masuk, 2016 saya selesai. Terus itu sampai 2019 baru jadi dosen. Itu karena terus dimotivasi terus, didorong sama mama, ayo kapan lagi, kamu kan sayang saja itu kamu kemarin kuliah memang kan untuk jadi dosen. Ya sudah mak, saya coba, saya ikut tes di universitas negeri ya, salah satu universitas negeri, tapi untuk jadi dosen kontrak. Alhamdulillah lolos. Jadi mengajarlah 1 semester mengajar. Ada pendaftaran CPNS nih, daftar enggak ya? Saya sudah nyaman di universitas ini karena dari S1, S2, terus lanjut dosen ya di universitas itu juga. Jadi udah kenal lah dengan akademik dan lain-lain, dosen-dosennya juga sudah akrab. Jadi kalau ada dosen senior juga gampang koordinasinya ya. Akhirnya didorong terus sama teman juga, ayo ikut saja, coba lepas dari universitas ini. Tapi saya sudah nyaman, bagaimana ya? Coba saja. Akhirnya pas tes pertama SKD ya, namanya SKD, coba. Saya enggak pernah lihat pengumuman karena saya pikir sudah enggak lulus. Mungkin saya kan karena saya cuma coba-coba, istilahnya kayak cuma coba-coba. Lolos. Akhirnya kayaknya mesti diseriusin nih. Akhirnya saya serius, tapi ya namanya otak ini sudah lama kan tidak pernah mengajar. Apalagi tes-tesnya kan itu berhubungan dengan dosen ya, jadi harus micro teaching dan sebagainya. Untung saja saya punya pengalaman 1 semester tadi di universitas mengajar. Alhamdulillah di situ mungkin jadi salah satu penilaian juga dari tim penilai ya, tim penguji. Alhamdulillah lolos jadi dosen ya, dan seperti itulah. Jadi yang bisa saya petik itu dari perjalanan hidup saya sebenarnya memang mengikuti arus saja. Saya ikuti arus. Sebenarnya kita kalau di kehidupan itu memang kan biasanya ada cita-cita, tetapi ya bisa kita bilang bahwa hidup itu tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan ya, tidak selalu saja seperti itu, tidak sesuai dengan keinginan. Akhirnya kalian harus memiliki basic skill ya, harus memiliki kemampuan yang lain selain cita-cita kamu itu. Kayak saya contohnya jadi makeup artist, akhirnya kan bisa sedikit mengisi ya, ketemu banyak orang. Jadi di situ juga selain jadi makeup artist kan kita juga sering mengadakan seminar seperti itu ya, workshop untuk mengajar. Jadi di situ saya sekalian belajar juga untuk berbicara depan umum ya. Tapi awalnya dulu saya itu waktu kecil, kata mamaku saya pemalu. Beda sama Kak Vika kan. Kak Vika kan katanya sering suka ngomong. Saya dulu tuh pemalu. Jadi caranya mama saya ajar saya juga pemalu sebenarnya ya. Pemalu-maluin atau Jadi saya diajarnya itu katanya ya disuruh nyanyi di depan umum. Luar biasa, saya itu groginya waktu itu, namanya orang pemalu terus disuruh menyanyi depan umum. Katanya itu sebenarnya untuk mendorong saya supaya bisa berbicara depan umum, karena jujur saya pemalu sekali. Jadi waktu SMA itu saya tidak aktif, pokoknya kalau ada diskusi tidak pernah bicara depan umum. Jadi baru-baru ini saja saya aktif di depan umum berbicara. Jadi public speaking saya dulu bisa dibilang rendah lah ya, saya malu sekali berbicara depan umum. Nanti waktu ikut itu jadi juru bicara, di situ juga mulai terbangun percaya diri bicara depan umum. Tapi ya itu tegang-tegang juga, masih tegang-tegang juga ya, seperti itu. Jadi mungkin itu ya, saya akhirnya bisa sampai ke menjadi dosen. Cita-cita awal yang melalui banyak lika-liku akhirnya kembali menjadi dosen, dan alhamdulillah ya saya jalani sampai sekarang. Bahagia. Senang ya. Begitu mungkin. Menikmati profesi yang baru ya Kak ya. Jadi dosen gini kan nggak langsung nih Kak ya, kan nggak instan gitu. Tadi sempat disinggung juga sama Kak Oki, ada BKD, ada micro teaching dan sebagainya gitu ya. Hal-hal yang terkait prosedural. Kak Oki, Kak Vika nih kesulitan nggak sih awal mulai jadi dosen itu nyusun administrasi lah dan sebagainya, apalagi dari kakak berdua ini kan berbeda nih, dari universitas negeri dan dari universitas swasta gitu. Mungkin dari Kak Oki dulu nih, boleh diceritakan awal mulanya itu ngurus apa saja gitu ya?
Kalau daftar waktu yang dosen kontrak kan negeri juga ya. Waktu awal dosen kontrak itu ya lumayan banyak sih yang harus dilengkapi. Jadi kita harus tes juga, tes micro teaching, tes pengetahuan umum, dan yang pasti ya ijazah S1, S2 harus linear. Ya itu harus linear, terus nilai juga harus di atas 3,75 ya mungkin sih cuman itu ya, karena dosen kontrak doang. Nah itu yang susahnya itu yang jadi dosen PNS yang dosen PNS itu yang sangat sulit dan memberatkan. Kepala saya sampai gugur-gugur rambut saya waktu tes loh. Iya serius, karena itu melibatkan keberuntungan dan kecerdasan mungkin ya, karena kalau kita tes dengan melibatkan banyak orang itu harus ada juga keberuntungan ya. Jadi kemarin saya termasuk beruntung sih menurut saya, karena nilai saya bukan juga terlalu tinggi, tetapi mungkin saingan-saingan saya ya lebih rendah daripada saya, jadinya saya bisa lolos ya. Kesulitannya itu ya waktu micro teaching namanya juga dosen baru ya, dan ada tanda kutip diuji jadi tetap tegang dan harus belajar dari saya pokoknya itu berapa hari akhirnya tuh anak saya tidak sering berkomunikasi sama anak saya karena itu ngurusin tes dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah kesulitan ya sulit sekali waktu masuk menjadi PNS, CPNS, tegang ya. Mungkin lebih ke tegangnya karena namanya juga bersaing dengan banyak orang. Gitu sih. Mungkin kalau untuk urusan administrasi udah ini ya, udah tidak ada hal yang berat lagi karena Kak Oki ini sudah ada pengalaman sebelumnya. Iya, yang penting sih linear kan, yang penting linear antara jurusan S1 dengan S2 dan IPK. IPK itu saja harus 3,75 ke atas. Ya, satu hal yang menarik nih Kak. Apakah Kakak ini terbebani nggak dengan label PNS dan seorang akademisi gitu? Berat nggak sih Kak? Menjadi seorang dosen pasti beban yang berat ya. Ada tanggung jawab di dalamnya karena kita kan mengajar dan mendidik. Kita harus bisa mentransfer apa yang kita miliki ke mahasiswa. Jadi bukan hanya ngomong doang, tetapi harus benar-benar bisa mentransfer ya. Bukan cuma menjadi fasilitator saja, hanya mengajar, membacakan ya. Tetapi bagaimana cara kita sebagai dosen bisa membuat mereka menangkap dan bisa melengket di kepala mereka, karena beda kalau misalnya mengajar saja belum tentu mereka bisa tangkap. Jadi sebenarnya tanggung jawab yang paling besar bagaimana cara kita sebagai dosen membuat mereka nyaman belajar dan bisa menangkap benar-benar apa yang kita transfer ke mereka. Karena menurut saya, kenapa saya ingin sekali sebenarnya jadi dosen, menurut saya hanya ilmu lah yang dibagi tidak pernah habis, ya kan? Kalau materi dibagi bisa habis, tapi kalau ilmu ketika dibagi malahan bisa beranak pinak. Kalau misalnya mahasiswa saya yang saya ajar itu menjadi dosen lagi nanti atau menjadi guru, alhamdulillah kita amalnya lebih banyak lagi ya dibandingkan kalau misalnya kita membagikan materi itu akan bisa habis, tapi kalau ilmu itu tidak. Jadi kalau masalah tanggung jawab, jujur saya merasa berat sekali tanggung jawabnya. Kita tidak main-main ini sebagai dosen karena tanggung jawabnya besar. Ini adalah ilmu, tidak boleh salah. Jangan sampai kita benar mengajarkan sesuatu yang salah. Ya seperti itu sih. Jadi berat sebenarnya bebannya, itu tanggung jawab besar menjadi seorang pendidik atau dosen. Iya, gitu. Kita ke Kak Vika. Kak Vika untuk awal dari dosen nih, kan dari backgroundnya Kak Oki tadi kan sudah ada pernah pengalaman sebelumnya. Kak Vika dari penyiar untuk menjadi dosen, pasti ada hal-hal yang wah ribet nih gitu. Itu ceritanya gimana Kak, ngurus administrasi dan sebagainya, itu kesulitan gak sih Kak? Kalau Kak Oki kan dia kesulitan gitu ya, kemudian mempersiapkan. Kalau saya justru bingung. Iya karena belum ada persiapan menjadi seorang dosen waktu saat itu ya. Jadi ceritanya saya punya teman ya waktu itu melihat status saya waktu ujian. Nah kebetulan ujiannya itu di tempat saya bekerja kemarin di media kemarin. Nah, dia nanya, Kak
kita udah kuliah S2 gitu ya, gitu mau nggak jadi dosen di kampus ini gitu ya. Jadi dosen, iya saya belum selesai, belum wisuda gitu, nggak apa-apa masukin aja, apply aja lamarannya. Nah memang dari awal dulu kuliah, ketika ada keinginan mau bekerja di sebuah instansi itu saya jarang sekali untuk ditolak ya, pede ya. Jarang untuk ditolak, iya jarang, puji Tuhannya jarang untuk ditolak dan jarang lama prosesnya. Kadang bahkan udah kerja dulu, CV-nya nyusul, surat lamarannya nyusul gitu ya. Nah sama dengan tahapan ini, itu Tuhan banyak bantu, kasih berkat juga karena secara kalau dari administrasi maksudnya belum bisa keterima dong ya, karena belum punya ijazah, belum wisuda bahkan. Jadi saya masuk itu di bulan Oktober, kemudian misalnya wisudanya di November. Jadi ada September, ya saya masuknya September, wisudanya November. Jadi udah duluan jadi dosen, ya sebelum baru jadi terima ijazah. Nah, boro-boro mikirin administrasi mikirin jalan hidup aja udah bingung gitu ya. Jalanin aja gitu. Iya gitu, jadi bingung. Wow, ada tawaran dosen. Nah, pada saat itu sebenarnya memang untuk dalam waktu jangka dekat nggak ada cita-cita untuk jadi dosen. Nah, kenapa saya waktu itu buru-buru untuk menyelesaikan studi S2 saya? Itu karena ada alasan. Nah, waktu itu suami saya pindah tugas dinas di kota Jakarta. Nah, saya harus cepat-cepat menyelesaikan. Saya sudah persiapan resign dari tempat saya industri radio itu, kemudian untuk menjadi ibu rumah tangga yang benar dan gitu ya. Ingin mengabdi kepada keluarga. Biar jadi istri yang soleha gitu ya. Jadi pengen mengabdi sama keluarga kecil. Jadi udah nggak ada dari rencana yang singkat itu untuk menjadi seorang dosen. Nah, ketika ada tawaran seperti itu ya bingung pasti kan, ya bingung mau kemana. Akhirnya mungkin juga sudah jalannya, sudah rencana dari yang di atas masuk menjadi seorang dosen. Saya nggak tahu ya administrasi di negeri dan swasta seperti apa ya, karena saya nggak mikirin ke situ, mikirinnya itu gimana jadi dosen gitu, ngapain gitu ya, kita ngapain gitu ya. Sudah mikirin yang kedepannya aja gitu. Ya mikirnya itu kalau ngajar itu seperti apa gitu, kemudian saya harus ngapain, nanti ketemu mahasiswanya gimana. Bener. Nah alhasil saya buka YouTube deh ya, bagaimana menjadi seorang dosen yang baik. Nah udah baca-baca, dengar-dengar pengalaman orang jadi dosen. Ada beberapa kata yang timbul seperti jaka itu apa gitu ya, jaka itu siapa gitu, tinggal di mana jaka itu gitu ya, bingung. Kemudian ada kata serdos, sertifikasi dosen, itu apa lagi ya. Jadi saya belajar itu dulu bagaimana, jadi saya carinya di YouTube. Ya, namanya aja dosen milenial kan, jadi belajarnya di YouTube kan ya. Iya, dulu mungkin dosen dulu belajarnya di administrasi kali ya. Belajarnya gitu. Bener, belajarnya sama dikti ya. Kalau enggak, aku belajarnya di YouTube. Ya jadi buka YouTube orang. Ya bagaimana menjadi seorang dosen gitu aja deh. Jadi belajar aku itu sekitar 1 minggu sambil masukin surat lamaran itu. Nggak lama sih masukin surat lamaran itu, langsung 3 hari kemudian itu dipanggil untuk wawancara. Ketika dipanggil untuk wawancara, ini bingung juga, soalnya waktu wawancara itu ditanya berapa lama kira-kira ibu akan menjadi seorang dosen gitu. Ya, dengan pedenya saya mau jawab 1 tahun gitu ya. Iya, masih bingung 1 tahun gitu kan, mengikuti sebenarnya ya udah 1 tahun dulu, kemudian saya ngikut suami gitu kan ya, jadi dosen di mana gitu ya, 1 tahun ya. Oh nggak bisa bu, ibu nggak bisa keterima kalau gitu ya. Jadi bingung juga kan waktu itu. Oh ya, jadi mikir-mikir, oh ternyata itu kalau dosen itu kita terikat kontrak kerja gitu kan. Kemudian juga nggak hanya dosen itu bukan profesi sebagai pekerja yang ada di industri lainnya gitu ya, dia kan ada tahapan, misalnya nanti jadi asisten ahli dulu gitu kan, kemudian lektor kepala. Jadi itu yang membuat kita nggak boleh 1 tahun guys. Gitu. Itu ya seumur hidup. Bener, guys, itu bisa seumur hidup. Jadi aku baru ngerti dan belajar, dia learning by doing lah gitu ya, ora et labora gitu, belajar pelan-pelan. Jadi kalau kayak Kak Oki udah kesulitan ngurusin administrasi, lo enggak, aku kebingungan dengan apa namanya ya istilahnya, ada orang yang ngomong itu kita harus menemukan ahanya kita gitu, ahanya hidup kita, ahanya passion kita kemana. Nah sering berjalan waktu, nanti di profesi kedosenan itu saya baru belajar dan saya mencintai, akhirnya saya mencintai
Dan sekarang walaupun sekarang juga banyak belum tahu ya, tapi senangnya teman-teman dosen yang sekarang itu keren-keren semua juga ya. Walaupun aku nggak tahu mereka belajar YouTube kayak di YouTube kayak aku atau enggak ya gitu ya, aku nggak tahu. Saya yakin teman-teman yang lain tuh punya pengalaman yang lebih jauh dari saya gitu ya. Tapi teman-teman di sini tuh nggak pernah ada sekat senior junior gitu loh. Mereka merangkul kita sebagai keluarga, mengajar kita dari hal yang terkecil sampai terbesar. Mereka belajar. Nah, karena punya teman-teman yang luar biasa, saya tuh jadi cepat ngerti, cepat belajar gitu. Nah,